Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama tak jumpa tentunya ya. Di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan dalam Tribun Timur Update edisi Kamis 23 November 2023. Dan tentunya spesial pada hari ini Tribuners, kita akan bersama-sama menunggu sebentar lagi akan menyaksikan pertandingan PSM Makassar melawan Persikabo 1973. Dan tentunya pekan ke-20 Liga 1 2023-2024 akan dimulai dengan pertandingan antara PSM Makassar melawan Persikabo 1973. Laga ini sekaligus menjadi ajang pembuktian amunisi baru yang dimiliki oleh kedua kesebelasan. Apalagi setelah masing-masing dari klub ini baru menambah amunisi pemain untuk menatap kelanjutan Liga 1 2023-2024. Dan pertandingan antara PSM Makassar melawan Persikabo akan digelar di Stadion B.J. Habibie Parepare, Sulawesi Selatan pada hari Kamis sore nanti, tepatnya tanggal 23 November 2023. Kedua kesebelasan ini telah mendatangkan amunisi baru untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 hari ini. Dan PSM Makassar mendatangkan Victor Mansarai yang telah mencetak 2 gol untuk PSM Makassar di 2 laga yang dilakoni bersama dengan skuad Juku Eja. Kehadiran Victor di PSM Makassar langsung memikat hati fans atau pendukung tim Juku Eja. Banyak fans yang yakin jika pemain berpaspor Amerika Serikat ini mampu mengangkat performa tim dan ketajaman Victor dapat kembali akan diuji pada pekan ke-20 Liga 1 Indonesia. Dan tentunya jelang pertandingan pada sore ini, pada malam hari ini tentunya para Tribuners akan melaporkan langsung rekan reporter Tribun Timur yakni AS Kambi yang akan melaporkan langsung sekaligus nanti akan mendampingi PSM Makassar. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu, selamat sore rekan Kambi. Selamat sore Tribuners. Ya, dapat dilaporkan langsung rekan AS Kambi. Ya, Tribuners, saat ini saya berada di Hotel Delimasari di Parepare bersama tim PSM Makassar, dan sekitar 30 menit kemudian atau tepatnya pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah itu akan dilakukan persiapan atau semacam pelepasan menuju stadion. Dan saat ini seluruh pemain sedang konsentrasi penuh di kamar masing-masing di Hotel Delimasari ini. Seperti biasanya sebelum menuju stadion dan sebelum pelepasan itu para pemain diberikan kesempatan untuk beristirahat di kamar masing-masing untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan jiwa, mempersiapkan semangat sepenuh hati untuk menyongsong pertandingan ini. Dan sesuai dengan kebiasaan para pemain, mereka melakoni hal-hal yang menurut mereka yang terbaik bagi mereka di kamar masing-masing. Ada yang mendengarkan musik, ada yang menonton, bahkan ada yang main game. Akan ada juga yang masih sempat keluar masuk seperti beberapa saat yang lalu kiper andalan PSM Makassar Reza Arya Pratama tampak keluar dari kamar menemui beberapa bocah-bocah yang setia mendampingi dan
selalu menunggui PSM Makassar. Dan seperti biasanya setiap menjelang pertandingan PSM, halaman Hotel Delimasari di Parepare, jalanan di Makassar Parepare ini selalu dipenuhi oleh anak-anak remaja dan bocah-bocah yang mereka menunggu setiap pemain keluar dari kamar masing-masing ke halaman hotel. Dan ada saja aktivitas mereka yang membuat para pemain terhibur, ada yang meminta tanda tangan di bajunya, ada yang membawa buku semacam catatan amal ibadah kalau di bulan Ramadan yang minta tanda tangan di bukunya, dan beberapa kegiatan seperti itu. Dan biasanya pemain-pemain lokal kita seperti Reza, Rizky, Victor, Erwin, Arpan, Rashid Bakri, Dapa Salman, dan beberapa rekan-rekan lainnya seperti Ricky Pratama, Mufli Hidayat, itu menjadi langganan anak-anak itu. Dan anak-anak itu sangat menghafal nama-nama setiap pemain yang melintas di hadapan mereka. Dan itu seperti saya gambarkan tadi bahwa saat ini para pemain sudah tidak keluar lagi dari kamarnya dan sedang konsentrasi penuh di kamar masing-masing sambil menunggu waktu proses pelepasan menuju stadion. Dan nanti pada pukul 18.00, 5 menit sebelum pukul 18.00, mereka sudah harus berkumpul semua di lobi hotel, melakukan doa bersama, dan kemudian berangkat ke Stadion Gelora B.J. Habibie untuk melakukan pertandingan pekan ke-20 ini. Dan tadi pada saat makan siang di Hotel Delimasari, di restoran ini, seluruh pemain tampak sangat asik sekali, sangat riang sekali, dan sangat rileks sekali. Ada Zé Paulo juga sudah bergabung dengan Victor Manzarai, Joe Pedro, Yoran Fernandes, dan beberapa pemain senior lainnya juga sudah ikut bersama-sama dengan beberapa pemain-pemain muda kita makan bersama siang tadi. Setelah itu mereka kembali lagi ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Dan memang seperti kebiasaan pelatih Bernardo Tapares bahwa di hari pertandingan itu hanya latihan di pagi harinya, setelah itu pemain benar-benar diminta beristirahat dan berkonsentrasi penuh untuk menyusun pertandingan ini. Dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa saat ini di Kota Parepare, atau tepatnya di Hotel Delimasari tempat PSM Makassar menginap di Parepare dan sekitarnya ini, di Hotel Delimasari dan sekitarnya sedang mengalami giliran pemadaman atau pemutusan jaringan dari PLN, sehingga jaringan di hotel ini dan sekitarnya itu, jaringan telepon juga sangat terkendala sekali. Dan tapi pemadaman bela diri ini dipastikan tidak akan mengganggu pertandingan karena Stadion Gelora B.J. Habibie sudah punya sistem kelistrikan tersendiri sehingga tidak terpengaruh dengan pemadaman bergilir. Hal lain yang perlu kita pahami bahwa saat ini juga Parepare sedang mendung dan sesekali terdengar gelegar guntur di langit kota Parepare. Bahkan di Kota Baru beberapa saat yang lalu, tetangga kota Parepare ini sudah diguyur hujan cukup deras. Kita berharap bahwa semoga pada pertandingan nanti yang kick off pada pukul 20.00 atau pukul 8 waktu Indonesia Tengah, itu Stadion Gelora B.J. Habibie tidak akan diguyur hujan deras, sehingga biasanya kalau hujan deras itu Stadion B.J. Habibie akan tergenang dan ini sangat mengganggu performa dan penampilan tim kita. Kita berharap bahwa Kota Parepare meskipun saat ini sedang mendung dan sedang dilanda guntur dan kilat, itu tidak akan mengganggu performa penampilan terbaik tim Juku Eja Ayam Jantan dari Timur ini. Demikian rekan San, saya laporkan dari Kota Parepare. Ya, satu pertanyaan rekan kami adalah bagaimana kemudian peluang permainan dari PSM dalam pertandingan ini, dan apakah
salah satu pemain yang paling ditunggu oleh penggemar dari PSM sendiri akan sudah bermain dalam laga kali ini, yakni Zé Paulo, rekan Kambi. Ya, ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa tadi Paulo juga sudah gabung dan sudah ikut bergabung dengan tim sejak makan siang tadi, dan informasi yang kami peroleh bahwa si Paulo dalam keadaan fit dan bugar dan siap untuk tampil full dalam pertandingan nanti ini. Dan kalau kita lihat skema-skema dan informasi-informasi dan konfirmasi yang diperoleh, bahwa besar kemungkinan PSM sebentar ini akan tampil dengan full team, dengan skema terbaik, karena hampir seluruh pemain bisa tampil penuh tanpa ada gangguan cedera lagi, kecuali mungkin Erwin Dotawa yang masih harus mengalami pemulihan sedikit lagi. Tapi si kembar Yakob Sayuri dan Yance Sayuri juga sudah siap dan sedang berada di Kota Parepare. Jadi PSM saat ini akan menghadapi Persikabo dengan kekuatan penuh, saya kira, rekan Zon. Ya, terima kasih banyak atas laporan lengkapnya rekan Rais Kambi, dan tentunya kita bersama-sama memiliki harapan mudah-mudahan PSM dapat pulang dan membawa kemenangan pada laga kali ini. Dan selanjutnya para Tribuners akan melaporkan juga mengenai seperti apa laga antara PSM Makassar melawan Persikabo 1973 pada malam hari ini, tepatnya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah nanti, akan melaporkan langsung salah satu reporter Tribun juga, yakni rekan Darullah. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu, selamat sore rekan Darullah. Ya, sore. Ya, dapat dilaporkan langsung kepada para Tribuners, rekan Darullah. Ya, Tribuners diinformasikan bahwa menjelang perhelatan laga antara PSM dan Persikabo nanti malam ya, Tribuners, di Stadion Gelora Habibie. Ini cuaca di area Kota Parepare dan sekitarnya ini agak mendung ya, Tribuners. Semoga hal ini bertanda baik bagi PSM ya, dan tidak mengurangi performa PSM sendiri dalam melakoni laga nanti malam itu melawan Persikabo di Stadion Gelora Habibie Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ya, mengenai kesiapan kedua tim ya, Tribuners, untuk melakoni laga nanti malam di Stadion Gelora Habibie, ini sama-sama menargetkan memperoleh 3 poin ya, Tribuners, dari laga yang akan dilakukan nanti malam. Karena kedua tim antara PSM dan Persikabo ini sama-sama ingin memperbaiki reputasinya ya, Tribuners, karena PSM sendiri ya, Tribuners, saat ini sedang berada dalam zona berbahaya. Yang saat ini PSM ini berada di peringkat ke-12 ya, Tribuners, dengan perolehan 23 poin dari 19 laga. Sedangkan Persikabo sendiri berada di zona degradasi ya, Tribuners, pada saat ini dengan posisi peringkat ke-11 dengan perolehan 14 poin dari 19 pertandingan. Jadi kedua tim ini terus sama-sama bersisi keras, terus untuk untuk memperoleh poin penuh pada perhelatan laga nanti. Terlebih-lebih bagi tim Jukoeja ya, Tribuners, yang mana ini merupakan laga kandang bagi PSM ya, Tribuners, yang mana tentunya ini adalah peluang besar bagi PSM untuk dapat meraih 3 poin pada perhelatan laga nanti malam ya, Tribuners, karena tentunya semangat para pemain PSM akan lebih tereksplor ya, Tribuners, ketimbang bermain di laga tandang, karena kita bermain di laga kandang pendukung PSM itu jauh lebih banyak ketimbang saat bermain di laga tandang gitu. Itulah yang menjadi poin utama bagi PSM ya, untuk menjalani laga nanti malam. Sementara dari Persikabo sendiri ya, Tribuners, dari keterangan pelatih tadi malam ya, Tribuners, disampaikan bahwasanya Persikabo sendiri telah melakukan perombakan
tim ya Tribunas untuk persiapan laga nanti malam melawan PSM ya Tribunas. Terlebih lagi Persikabo saat ini diperkuat lagi dengan adanya 5 pemain anyar ya tim dari Persikabo yang tentunya hal itu akan menambah power dari permainan Persikabo sendiri ya Tribunas untuk melawan PSM. Namun meski demikian tim Juka Eja sendiri juga Tribunas juga akan mengeluarkan pemain baru nanti malam ya Tribunas untuk melawan Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie. Tentunya kedua tim sama-sama bersisi kuat ya Tribunas bagaimana bisa memberikan permainan terbaiknya ya Tribunas dan bisa memperoleh 3 poin pada laga yang akan dilakoninya nanti malam di Stadion Gelora B.J. Habibie ya Tribunas. Jadi pelatih dari Persikabo sendiri Tribunas berharap 5 pemain asing yang didatangkan di laga nanti malam itu terus dapat bermain maksimal dan kondisi mereka juga diinformasikan bahwasanya dalam kondisi yang sangat baik dan siap memberikan permainan terbaiknya nanti malam pada saat berlaga di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare Sulawesi Selatan ya terus. Begitupun dengan PSM Makassar ya terus dengan adanya kedua pemain anyar yang akan memperkuat PSM nanti malam itu juga dalam kondisi yang stamina full ya terus dan siap untuk memberikan laga terbaiknya dan memenangkan tim PSM pada laga yang akan berlangsung nanti malam di Stadion Gelora B.J. Habibie. Ya, kembali ke studio. Ya, terima kasih banyak rekan Darullah atas liputan lengkapnya mengenai seperti apa kemudian persiapan dari pasukan Juku Eja dalam mempersiapkan diri untuk pertandingan atau laga pada malam hari ini. Terima kasih banyak rekan Darullah. Ya, dan selanjutnya Tribunarus berikut adalah beberapa cuplikan video yang telah kami kumpulkan mengenai seperti apa persiapan dari tim PSM Makassar atau pasukan Ramang dalam menghadapi Persikabo di laga pada malam hari ini. Salah satu usaha kami untuk bisa mempertahankan Persikabo berada di Liga 1 musim depan adalah kami melakukan perombakan pemain terutama untuk pemain asing. Kami mengganti 5 pemain asing baru. Ya, saya berharap dengan pemain 5 asing ini kita bisa maksimal di putaran kedua. Tetapi saya sampaikan kalau pemain-pemain ini bisa maksimal, saya masih sangat yakin masih banyak pertandingan, masih tersisa banyak. Menurut saya masih punya kesempatan besar untuk bisa bertahan di Liga 1 musim depan. Oke, saya rasa sudah cukup. Oke, pemain apa? We're gonna play with 11, and after we're gonna have more 10 players on the bench, so anyone can play. Let's see. Last match, Zé Paulo cannot play because he was injured. He's coming from injury. Let's see what's gonna happen tomorrow. If the game have characteristics for him and if he's okay, because we're gonna have a training today. Let's see what's gonna happen. Of course, we want that the players that want to play must be the players that we hope that can help us to collect the 3 points, because tomorrow is very important to collect the 3 points. Kita akan main. Ya, dan demikianlah Tribun Timur update hari ini jelang pelaksanaan laga PSM Makassar melawan Persikabo di Gelora B.J. Habibie Parepare. Dan tentunya para Tribuners, kami akan terus menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda di seluruh kanal YouTube, Facebook dan juga YouTube Tribun Timur. Saya Nisa Husnuzan, mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk menyaksikan seluruh tayangan dari Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Selamat jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain. Namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini PSM harus menelan kekalahan. Saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tapares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0, padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk
musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Disetio dan Frankie Misa. Kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kepen Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Kop Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares. Di posisi penjaga gawang ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga
gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama. Namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, Dapa Salman. Khusus Saprudin Tahar ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol, dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi dapat kembali pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, M. Arpan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Kenzo Nambu, sang pre-roll PSM Makassar, juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, 2 gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Asraf dan Yakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Asraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tapares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini
maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. Satu asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tapares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan. Tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Paulo. Artinya dengan kehadiran Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tapares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenzo, Mansaray dan Adilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenzo kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenzo ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PSM Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PSM Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tapares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan, karena sejak kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap
memainkan pertandingan Liga 1. Ya, kita tunggu saja bersama. Maka dari itu, dua pertandingan terakhir mereka, dua pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas, sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain. Namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri. Pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini PSM harus menelan kekalahan. Saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tapares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya
sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0. Padahal sempat bangkit di pekan ke-18, Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir, PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Disetio dan Frankie Misa. Kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kepen Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik
pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Yakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares di posisi penjaga gawang. Ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama, namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 back sayap, 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, ada Pak Salman. Khusus Saprudin Tahar ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi dapat kembali pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, M. Arpan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Ken Sonambu sang pre-roll PSM Makassar juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, 2 gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Asraf dan Yakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Asraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang
rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansarai yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansarai. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar, yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. Satu asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu São Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus São Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 São Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tavares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan São Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan, tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh São Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan São Paulo. Artinya dengan kehadiran São Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tavares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh São Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenzo, Mansarai dan Adilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenzo kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenzo ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PSM Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PSM Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tavares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapatkan
kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan, karena sejak kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1 ya. Kita tunggu saja bersama. Maka dari itu 2 pertandingan terakhir mereka, 2 pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat tak jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain. Namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak
mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini PSM harus menelan kekalahan saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tavares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0, padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga
mendatangkan beberapa pemain baru juga termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Di Setio dan Frankie Misa. Kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kepen Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Yakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares. Di posisi penjaga gawang ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama. Namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya ada bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 back sayap, 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, ada Pak Salman. Khusus Saprudin Tahar ini ya ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi dapat kembali pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, M. Arpan, sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Kenso Nambu, sang pre-roll PSM Makassar juga bertugas sebagai gelandang serang.
Dan ini yang menarik, dua gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Ashraf dan Yaakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yaakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yaakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Ashraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar, yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. 1 asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapan